Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis regresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafifah, NIM 18030086, Prodi Matematika NKB. Data yang digunakan dalam tugas proyek analisis regresi ini adalah data yang diambil dari tabel B1, yaitu dari Fishburne sampai St. Louis, yang terdiri dari 20 data dengan variabel respon Y, variabel regresor X1, X2, X3, X6, dan X9, di mana Y adalah games one, X1 adalah rushing yard, X2 passing yard, X3 punting average, X6 penalty, dan X9 opponent's passing yard. Data tersebut akan kita ulas sehingga memperoleh beberapa hasil seperti matriks plot, dan kita juga akan membentuk model regresi, uji signifikansi, uji masing-masing koefisien regresi, uji asumsi klasik, transformasi, data pencilan, dan model terbaik. Yang pertama, kita akan membahas tentang matriks plot. Berikut adalah hasil output Minitab untuk matriks plot dari Y terhadap X1, X2, X3, X6, dan X9. Dari diagram tersebut dapat kita lihat pada baris ke-1, kolom kedua, sebaran titik dapat membentuk garis lurus sehingga terdapat hubungan linear antara Y dengan X1. Selanjutnya, pada baris pertama, kolom kedua, sebaran titik juga membentuk garis lurus sehingga terdapat hubungan Y dengan X2. Pada baris ke-1 kolom ketiga, sebaran titik juga dapat membentuk garis lurus sehingga terdapat hubungan linear antara Y dengan X3. Dan untuk selanjutnya, pada baris ke-1 kolom ke-5, tidak terdapat garis lurus yang dibentuk dari sebaran-sebaran titik, dan sehingga tidak terdapat hubungan linear antara Y dengan X6. Selanjutnya yang terakhir, pada baris ke-1 kolom ke-6 terdapat garis lurus yang terbentuk dari sebaran-sebaran titik sehingga terdapat hubungan linear antara Y dengan X6. Dari matriks plot tersebut dapat disimpulkan karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X6, dan X9. Yang kedua, kita akan membahas tentang membentuk model regresi. Model regresi dari data tersebut adalah Y sama dengan 14,80 tambah 0,004005 X1 tambah 0,003334 X2 kurang 0,44 X3 tambah 0,00059 X6 kurang 0,00335 X9. Dari hasil output Minitab juga diperoleh bahwa R kuadrat sama dengan 73,24%. Dengan R kuadrat sebesar 73,24% ini artinya sebesar 73,24% dari seluruh variasi total dapat diterangkan oleh regresi, dan masih ada sebesar 26,26% lagi variasi yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal dalam perhitungan model. Selanjutnya, uji signifikansi. Pada uji signifikansi, kita menggunakan tabel analysis of variance yang dari hasil output Minitab sebelumnya. Dari tabel analysis of variance ini, dapat kita lihat bahwa nilai P sama dengan 0,001. Dengan nilai P sama dengan 0,01 ini berarti terima H1, di mana BI tidak sama dengan 0, untuk paling kurang 1I sama dengan 1,346. Dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, X1, X2, X3, X6, dan X9 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X6, dan X9. Yang ketiga, model layak digunakan. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya adalah uji masing-masing koefisien regresi.
Untuk uji masing-masing koefisien regresi, kita dapat menggunakan tabel koefisien pada hasil output Minitab, di mana pada tabel koefisien ini dapat kita lihat nilai P. Di nilai P ini, dapat kita lihat untuk nilai P pada X1 itu kecil dari taraf kesalahan yang kita tetapkan, yaitu 5% atau 0,05. Kemudian X2 juga lebih kecil dari 0,05. Begitu pula dengan X3 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa X1, X2, X3 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X6 dan X9 juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi B1 signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ada 6 asumsi yang akan kita uji. Yang pertama, uji kelinearan. Yang kedua, uji E epsilon I sama dengan 0. Yang ketiga, uji variansi. Yang keempat, uji kenormalan Galat. Yang kelima, sampel acak. Dan yang keenam, Galat tidak berkolerasi. Yang pertama, uji kelinearan. Perhatikan plot residual plot Fourier versus Fitts berikut. Dari residual plot tersebut dapat dilihat bahwa sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear sehingga asumsi kelinearan terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke asumsi kedua, yaitu asumsi E epsilon I sama dengan 0. Dilihat dari tabel berikut, yaitu hasil resi dari data yang kita peroleh. Jika resi tersebut dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Dan berdasarkan data yang saya olah, asumsi untuk E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Selanjutnya, asumsi yang ketiga yaitu kesamaan variansi. Dengan melihat plot of residual versus fit, dapat kita telah apakah terjadi homoskedastisitas Galat. Adapun plotnya sebagai berikut. Dan dapat dilihat dari plot tersebut, sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti kesamaan variansi terpenuhi. Selanjutnya, yang keempat adalah kenormalan Galat. Adapun statistik ujinya adalah uji Anderson-Darling dengan rumus A kuadrat sama dengan min N kurang 1 per N S kali 2I kurang 1 kali ln FYI tambah ln 1 kurang FYN tambah 1 kurang I. Dan H0 adalah Galat berdistribusi normal. Di mana dengan alfa sama dengan 0,05 dan diperoleh nilai P dari tabel probability of residual senilai 0,800 sehingga P besar dari 0,05, maka terima H0 yang berarti Galat berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi kenormalan Galat terpenuhi. Yang kelima adalah sampel acak. Seperti yang dijelaskan pada buku Sembiring tahun 1995 halaman 46, bahwa tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal itu. Kalau terok tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Selanjutnya, asumsi yang keenam, Galat tidak berkolerasi, yaitu kovarian epsilon I, epsilon J sama dengan 0. Rantangan nilai statistik de Darwin-Watson menurut buku Sembiring tahun 1995 halaman 289 adalah di mana D berada di antara 0 sampai 4. Dengan ketentuan, yang pertama, jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokolerasi. Dan yang ketiga, jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil output Minitab diperoleh, Darwin-Watson statistiknya sebesar 2,07253, sehingga nilai Darwin-Watson statistiknya dekat ke 2, maka asumsi Galat tidak berkolerasi terpenuhi.
Selanjutnya, untuk transformasi, berdasarkan data hasil dari uji asumsi klasik, di mana uji asumsi kelinearan terpenuhi, uji E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variasi terpenuhi, galat berdistribusi normal juga terpenuhi, dan galat tidak berkorelasi terpenuhi. Hal ini berarti tidak diperlukan transformasi pada data. Selanjutnya, data pencilan. Berdasarkan tabel berikut, diperoleh Tz residualnya kurang dari 2, jarak cooknya kurang dari 2, jarak fitnya kurang dari 2. Karena Tz residual jarak cook dan jarak fit kecil dari 2, maka data tidak perlu disisihkan dan tidak ada pencilan. Selanjutnya, membentuk model terbaik. Untuk membentuk model terbaik dari data tersebut, ada 4 metode yang akan dilakukan. Yang pertama, metode seleksi maju atau forward selection, metode seleksi mundur atau backward elimination, metode bertahap atau stepwise, dan metode semua kombinasi yang mungkin. Yang pertama, metode seleksi maju atau forward selection. Dan berikut hasil output Minitab dari pembentukan model dengan metode seleksi maju, di mana alpha to enter-nya sama dengan 0,05, dengan persamaan regresinya sama dengan Y sama dengan 15,58 tambah 0,00409x1 tambah 0,003324x2 kurang 0,451x3 kurang 0,00341x9. Dari hasil output Minitab tersebut juga diperoleh R kuadrat sebesar 73,20%. Selain itu juga diperoleh tabel koefisien dan analisis of variance sebagai berikut. Selanjutnya, metode yang kedua, yaitu metode seleksi mundur atau backward elimination. Di mana di metode yang kedua ini, alpha to remove-nya sama dengan 0,05 dan terbentuklah persamaan regresi Y sama dengan 15,58 tambah 0,00409 X1 tambah 0,003324X2 kurang 0,0451X3 kurang 0,00341X9 dengan R kuadrat sama dengan 73,20%. Dan tabel koefisien serta analisis of variance sebagai berikut. Selanjutnya yang terakhir adalah metode bertahap atau stepwise. Pada metode bertahap ini digunakan alpha to enter-nya sama dengan 0,05, alpha to remove-nya 0,05, dan diperoleh persamaan regresinya Y sama dengan 15,58 tambah 0,00409 X1 tambah 0,003324 X2 kurang 0,451 X3 kurang 0,00341 X9 dengan R kuadrat sebesar 73,20% dan tabel koefisien serta analisis of variance sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah metode semua kombinasi yang mungkin. Misalkan, tersedia karet-resor, maka harus diperiksa sejumlah 2 pangkat K kurang 1 persamaan. Keunggulan dari metode kombinasi adalah memungkinkan kita melihat seluruh kombinasi. Namun, kelemahannya adalah banyak pekerjaan yang harus dihadapi. Pada tugas proyek ini digunakan variabel respon Y dan 5 variabel regresor, yaitu variabel X1, X2, X3, X6, dan X9. Dengan adanya 5 variabel regresor, maka akan diperiksa sejumlah 2 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 31 persamaan. Berikut adalah tabel dari kombinasi semua kombinasi yang mungkin. Mulai dari kelompok A itu terdiri dari satu variabel, kelompok B terdiri dari 2 variabel, kelompok C terdiri dari 3 variabel, kelompok D terdiri dari 4 variabel, dan kelompok E terdiri dari 1 variabel. Dari tabel tersebut, dapat kita analisis tabel persamaan terbaik. Dari kelompok A, kita menganalisis tabel persamaan terbaik ini berdasarkan persamaan regresi yang memiliki R kuadrat paling besar dengan S kuadrat yang lumayan kecil. Dan dari kelompok A diperoleh persamaan regresi yang menggunakan variabel regresi X2, di mana R kuadratnya 33,13% dan S kuadratnya sama dengan 6,398.
dengan persamaan regresi sebagai berikut. Selanjutnya dari tabel B, dari tabel B yang menjadi persamaan regresi yang masuk kepada tabel persamaan terbaik itu ada dua. Yang pertama dengan R kuadrat 51,48% dan yang kedua dengan R kuadrat 44,96%. Jadi yang pertama ini menggunakan peubahnya X1 sama X2 dan yang kedua X2 sama dengan X2 dan X9. Selanjutnya kelompok C, persamaan regresi yang masuk kepada persamaan terbaik, yaitu yang pertama persamaan yang menggunakan peubah X1, X2, dan X3 dengan R kuadrat sama dengan 64,28% dan persamaan regresi yang kedua yang menggunakan peubah X1, X2, dan X9 dengan R kuadrat sama dengan 63,05%. Selanjutnya untuk kelompok D yang masuk kepada persamaan terbaik yaitu persamaan regresi yang menggunakan parabel regresor X1, X2, X3, dan X9 dengan R kuadrat 73,20%. Dan yang terakhir yang menggunakan kelima variabel regresor diperoleh R kuadrat 73,24%. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan prediksi, model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 14,80 tambah 0,00405 X1 tambah 0,003334 X2 kurang 0,44 X3 tambah 0,00059 X6 kurang 0,00335 X9. Karena pada model ini semua peubah bebas berpengaruh terhadap respon Y, sehingga semakin baik dalam memprediksi variabel Y. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pengendalian, model yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 15,58 tambah 0,00409 X1 tambah 0,003324 X2 kurang 0,451 X3 kurang 0,00341 X9. Karena pada model ini memiliki variabel peubah bebas yang sedikit, tetapi memiliki nilai R kuadrat yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, model yang direkomendasikan adalah Y sama dengan 15,58 tambah 0,00409 X1 tambah 0,003324 X2 kurang 0,451 X3 kurang 0,00341 X9 dengan R kuadrat sama dengan 73,20%, di mana variabel respon Y dipengaruhi oleh variabel regresor X1, X2, X3, dan X9. Sekian presentasi tentang tugas proyek analisis regresi dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.